Dokter kan sempat viral nih belakangan gara-gara oknum netizen yang mengatakan bahwa dokter itu tukang pijit. Itu tanggapan dokter gimana, Dok? Enggak, itu saya juga bingung kenapa mesti viral sih gitu kan. Dan dari pihak manajer juga dari pihak pelatih pun juga ngomongnya medali silver ini adalah medalinya Tiara sama Dr. Andika gitu. Dan itu media nggak perlu tahu gitu-gituan, tapi saya ngerasa Iya. ini yang gue cari dulu dari dulu gitu loh. Gitu sih, Mas. Selamat siang G-Sport. Hari ini saya sama Andri kedatangan seorang tamu spesial, seorang dokter, tapi bukan dokter biasa karena dia punya kapabilitas sebagai seorang dokter di bidang olahraga. Dia mewakili para dokter-dokter Indonesia lainnya untuk menemani para kontingen kita di Olimpiade Tokyo 2020. Mari kita sambut Dr. Andika Rasbati. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Selamat siang semuanya. Halo Mas Bayu, Mas Andri. Halo. Halo, berapa hari? Dok. Udah berapa hari, Dok, saat ini di karantina? Ini hari ke-6, jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Mungkin Dokter Andika bisa bercerita sedikit kepada teman-teman G-Sport lainnya. Gimana sih Dokter Andika bersama tim dokter lainnya itu terpilih untuk menemani para kontingen kita di Olimpiade Tokyo 2020? Oke, memang sebenarnya kalau terpilih itu kita nggak bikin ini ya, bukan dibikin sayembara terbuka gitu, enggak sih memang. Tapi kan memang kebetulan saya kan memang di NOC, saya itu kan anggota komisi komisi medisnya KOI lah. Kalau zaman dulu orang taunya KOI, sekarang itu sebenarnya NOC, National Olympic Committee of Indonesia. Jadi KOI itu kan nama Indonesianya ya, karena kita bicaranya internasional maka dibiasakan sekarang membahasnya sebagai NOC. Nah, NOC ini punya komisi medis. Nah, di situ ada saya termasuk di situ, kemudian ada Dr. Carmen juga sama Dr. Tika. Nah, yang berangkat ya dari NOC komisi medis itu, ditambah mungkin kita ngambil dari luar tapi untuk terapisnya gitu atau fisioterapisnya gitu. Oh, itu ada yang dari luar ya ternyata ya? Dari luar NOC ada, tapi juga kita biasanya kita yang secara approach-nya secara bisa dibilang kita yang nyari rekomendasi. Rekomendasi gitu. Oke. Selama di Olimpiade, berarti Mas waktu itu ngikut keberangkatan ke Olimpiade Tokyo itu bersama para kontingen tanggal 18 Juli kemarin, bukan? Saya berangkat tanggal 20, nyusul dikit. Oh, oke gitu. Nah, selama di Tokyo itu Mas, mungkin ada kesan-kesan tersendiri nggak sih Mas selama menjadi dokter para kontingen Indonesia? Kayak misalnya, apa sih keluhan-keluhan para atlet kita di sana kebanyakan? Apakah selalu soal fisik? Apakah ada juga soal mental? Ya sebenarnya kalau kita udah bicara atlet kelas dunia gitu ya, ini kan yang berangkat kan atlet kelas dunia ya sebenarnya. Nah itu memang sebetulnya kalau keluhan mental ya pasti ada, tapi dalam tanda kutip tidak akan yang sampai dikeluhkan begitu. Dalam artian kita melihat mereka sudah pandai lah untuk bagaimana mengatur atau mengatasi gitu ya kecemasannya, mengatasi kegrogiannya dan sebagainya. Kalau fisik juga mereka juga termasuk bisa menjaga fisik dengan baik ya. Alhamdulillah kita kemarin tidak menemukan adanya cedera yang berarti lah ya, meskipun ada lah pasti habis tanding ngerasa pegel, ngerasa agak kalau bahasa orang Rusia itu jarem ya, nggak itu bahasa Jawa. Jadi pegel-pegel atau linu-linu tuh kan ya wajar, apalagi misalnya mereka habis ikut pertandingan yang sengit gitu, tapi kita menganggap itu bukan satu hal yang serius apabila memang tidak, dalam arti begini, kita menganggap itu suatu hal yang memang harus ditanganin gitu, tapi bukan suatu hal yang mencemaskan gitu kan, apabila memang tidak sampai pada tahap dimana mengganggu performance-nya gitu. Jadi alhamdulillah sih kemarin selama kita pantau nih atlet kita itu bisa bertanding tanpa keluhan yang berarti. Cuma kalau bicara dari segi apa sih yang mungkin menjadi pengalaman atau mungkin menjadi suatu hal yang sangat jadi concern kita, itu justru adalah lebih ke arah dari segi prokes dan juga prosedur COVID-nya, karena memang Indonesia itu dianggap sebagai negara yang bisa dibilang beresiko gitulah. Jadi di sana tuh di Tokyo itu kita dikasih kasta-kasta Mas. Oh gitu. Ada kasta-kastanya ya. Indonesia itu masuk ke grup kasta tertinggi COVID-nya maksudnya.
Jadi kita bareng sama India gitu-gitu. Saya lupa Cina masuk apa nggak ya. Pokoknya ini ada beberapa negara yang dianggap potensi membawa virus tinggi gitu, itu dibedain. Makanya kenapa kita di sana tuh pertama mau berangkat aja kita harus 7 kali berturut-turut dalam seminggu, setiap hari itu kita swab. Jadi berasa tuh hidung longgar ya, agak longgaran terus berangkat. Karena hidung, kiri, kanan, mulut semua 7 hari berturut-turut kita swab pulang gitu. Emang permintaan di sana mereka begitu. Nah kemudian di sana pun kita juga begitu makan dipisahin Mas, nggak boleh makan bareng negara lain waktu awal datang ya. Itu kita nggak boleh makan negara lain, dikasih pojokan tuh. Pokoknya kayak anak diasingin deh, dikasih tempat makan tuh dipisahin sama yang lain, nggak boleh makan bareng sama negara lain. Terus kemudian kita kalau perlakuan yang saya terima kayak misalnya di lift gitu, satu lift nih meskipun ada satu orang sendirian gitu di dalam lift itu, kita walaupun sendirian juga itu kita nggak bisa. Jadi nggak mau tuh negara lain berdua sama orang Indonesia gitu di sana gitu. Ya jadi agak-agak ya udah sih, tapi ya udah gitu ya. Kita wajar karena negara kita kan angkanya tinggi ya. Gitu sih. Ya paling itu yang menarik. Oke, berarti secara tidak langsung juga jangkauan interaksi komunikasi antara tim dokter timnas satu dengan timnas yang lainnya itu juga dibatasin ya? Mas juga nggak bisa ketemu sama. Khususnya pada hari-hari awal ya. Jadi sampai ada 3 hari pertama tuh kita benar-benar nggak boleh kontak sama negara lain. 3 hari pertama. Makanya kenapa kita juga kan nggak datang langsung tanding kan, tapi kita datang dulu. Ya sekaligus juga kita membiasakan sama venue, membiasakan sama lapangan pertandingan, baru tanding gitu. Tapi selama itu paling nggak minimal 3 hari kemarin tuh kita nggak boleh kontak sama negara lain. Gitu. Oh iya Dok, dengan perlakuan yang istimewa nih kepada Indonesia sebenarnya sedikit mengganggu nggak sih Dok di sana Dok? Enggak juga. Kita kan justru juga kalau kita pribadi malah sebenarnya ya udah gitu, kita kan kesini kan sebagai satu tim yang sebenarnya ketemu negara ya kalau lagi tanding aja gitu. Kita kan ibaratnya datang ke Olimpiade itu kan bukan, ya mungkin adalah beberapa yang pengen bersua sama teman yang di negara lain, tapi kan bukan itu tujuan utamanya kan. Iya, betul. Apa gitu. Yang penting kita masih bisa makan, kita masih bisa datang ke tempat latihan meskipun dibatasi interaksinya sama orang lain. Tapi toh kita memang ya nggak masalah dengan itu gitu. Jadi kadang-kadang sih nggak sampai ganggu. Untuk jumlah dokter dari Indonesia berapa banyak Dok? Kalau boleh tahu? Dokter itu kita ada 3 yang berangkat. Jadi ada 3, tapi 1 itu nempel sama cabur angkat besi. Jadi kan kalau dokter itu dia bisa 2, bisa memang dokter yang mewakili yang menghandle seluruh kontingen, bisa dokter yang memang dibawa sama cabornya. Contoh kayak misalnya angkat besi itu kan dia memang udah punya dokter. Dokternya itu Dokter Andi namanya, emang beliau itu khusus menangani angkat besi. Jadi ya selama berangkat, Dokter Andi kerja sebagai dokter tapi cuma menangani atlet angkat besi gitu loh, karena nggak bisa ke venue lain. Nggak bisa gitu, habis badminton beres, habis angkat besi beres, pindah ke venue badminton, nolongin yang badminton nggak boleh. Karena memang terbatas kerjanya pada satu cabur. Nah kalau yang saya sama Dr. Carmen berdua, itu memang ditugaskan untuk menghandle semua atlet dari keseluruhan cabang, dan juga nggak cuma atlet, tapi juga kayak ofisialnya, kemudian tim sekretariatnya, headquarters, ya itu tanggung jawab kita gitu. Selama di Olimpiade Tokyo ini, ada nggak sih, kan kita mengetahui kalau Hendra Setiawan itu sebagai atlet tertua ya Dok ya, atlet tertua kontingen tertua. Apakah ada nggak sih atlet yang paling sering mengeluh soal kondisi fisiknya ke dokter? Apakah itu pengaruh umur, ataukah apakah Hendra Setiawan itu sering mengeluhkan kondisi fisiknya selama di Olimpiade sana? Ataukah mungkin ada atlet lain mungkin? Ya gini Mas, saya nggak bisa menjelaskan ya, saya nggak bisa menjabarkan karena itu kan rahasia pasien juga. Jadi bukan untuk konsumsi publik lah. Intinya sih keluhan dari atlet manapun nggak cuma usia umur gitu. Ya kalau mau dicari mah ada aja Mas, karena kan namanya pasti atlet ada, itu kan pasti ada gitu gini. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya atlet itu dalam tanda kutip pasti bersahabat dengan rasa nyeri gitu ya, tanda kutip. Kenapa? Betul. Karena ya mereka kan latihan terus gitu, dan pasti ada aja lah gitu istilahnya sewaktu-waktu ngerasain nyeri otot atau nyeri sendi, dan itu merupakan suatu hal yang memang bisa kita bilang ya sangat bisa dimaklumin gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu performance-nya, selama mereka masih bisa bertanding dengan baik lah begitu, ya kita tidak apa ya, bisa katakan tidak menjadikan itu sebagai suatu hal yang harus dikhawatirkan atau harus
ditakutkan gitu ya, tetap di-treat, tetap. Maksudnya kayak kita berikan nih, oke, pencegahannya apa, jangan sampai yang sakit-sakit yang ringan-ringan ini pas lagi main tiba-tiba menjadi berat, itu kan harus kita tanganin kan. Jadi artinya tetap ada tindakan-tindakan seperti kalau misalnya mungkin teman-teman pernah ngeliat gitu ya, selama ada yang bermain tuh ada yang pakai taping gitu, ada yang dikasih, kalau orang bilang dikasih lakban gitu ya, ke lututnya, kakinya tuh ada warna-warni gitu. Kue cabe. Bukan kue cabe gitu, itu kan nggak ada panas-panasnya. Intinya itu adalah tindakan preventif aja gitu untuk mencegah jangan sampai keluhan-keluhan ini menjadi signifikan, menjadi besar saat bermain gitu. Tapi kalau yang sampai keluhan yang sampai membuat dia jadi nggak bisa bertanding atau membuat jadi kacau permainannya, itu sih sejauh ini alhamdulillah kemarin nggak. Oke, alhamdulillah nggak ada. Berarti Dokter Andika Rasbati ini juga ibaratnya bisa mengawal para atlet jauh sebelum keberangkatan Olimpiade atau mengawalnya ketika ada. Jadi memang kalau bicaranya dari luar dari cabur-cabur tuh mereka biasanya udah pada punya dokter masing-masing. Jadi kayak misalnya tadi di angkat besi sudah ada dokternya yang mengawal sepanjang pelatihan itu, sepanjang proses persiapan. Begitu pula dengan badminton juga ada gitu kan, ada dokter Michael di sana, senior saya, dokter Okta gitu kan, yang memang mengawal sehari-hari. Begitu pula dengan rowing gitu kan, ada sahabat saya dokter Anita. Jadi masing-masing tuh punya dokternya. Nah, tapi karena memang tidak bisa semuanya ikut berangkat, jadi saya mewakili mereka aja gitu selama event untuk menjaga para atlet. Oke dok, kan ternyata kan ada 2 dokter yang mobile nih dok ya di sana dok ya, cabur-cabur lainnya. Buat dokter dengan jumlah segitu cukup nggak sih dok? Alhamdulillah ya kita sejauh ini masih bisa handle sih mas. Karena kan juga nggak cuma 2 dokter doang. Kita punya fisioterapi juga, kita punya tim terapis olahraga juga. Jadi kalau misalnya gini nih, satu hari ada pertandingan lebih dari 2, kan dokternya cuma 2 gitu kan. Ya kita bisa atur, misalnya saya kemana, nanti dokter Carmen kemana, tapi yang satu lagi mungkin fisioterapis yang handle gitu. Entah kalau misalnya memang ada hal yang perlu sekali konsul seperti obat-obatan, kan bisa by phone gitu. Bisa sejauh ini sih bisa di-handle, karena kan kita juga artinya nggak gitu banyak ya yang berangkat. Kalau berdasar pengamatan dokter, kontingen negara bagaimana dok? Dokter-dokternya dok, apakah lebih dari Indonesia, apakah ada yang lebih sedikit? Ya tergantung mas. Jadi kalau selama gini, kalau atletnya banyak yang berangkat, maka official yang turun juga bisa makin banyak kan. Jadi negara-negara seperti Australia aja kan mereka sampai bawa tukang kopinya, sampai bawa barista kan ke sana. Kalau kita bawa barista ya kita mau bawa ahli gizi gitu atau bawa psikolog aja nggak bisa gitu, nggak bisa kuotanya lah istilahnya. Jadi tergantung seberapa besar kontingennya. Kalau kontingennya besar itu dokternya bisa banyak. Selama hampir sebulan dok di Olimpiade Tokyo, apa sih kesan menarik dokter selama menemani para kontingen kita di sana? Kesan menariknya adalah ya kita tadi yang saya katakan bahwa kita menjalani Olimpiade di era pandemi ini ya berbeda aja gitu ya. Meskipun memang ini Olimpiade pertama saya ya, kebetulan saya debut di Tokyo. Tapi kan sebelumnya saya sudah pernah ikut SEA Games, sudah pernah ikut Asian Games, sudah pernah ikut PON juga. Jadi tahulah yang namanya multi event seperti apa gitu, apalagi kelas Olimpiade. Cuman ya karena memang dia istilahnya dijalankan di era pandemi, di mana Tokyo pun juga sebenarnya sedang emergency state gitu kan. Nah itu kerasa banget sih ya, kayak di awal kan saya udah bilang ya di Instagram saya bahwa saya lagi kerja ini nggak bisa just tip nih gitu, karena bukannya pelit, bukan, tapi memang karena nggak bisa keluar gitu. Jadi kita benar-benar dikurung di asrama, nggak boleh main kemana-mana. Jadi menggoda sekali gitu ya kan. Kota Jepang itu kan sangat kota Jepang lagi, Tokyo itu kan sebenarnya kan bisa dibilang destinasi wisata gitu. Kita pasti pengen main gitu kan. Cuman masalahnya ada kasus juga dari negara lain, saya lupa dari Amerika Latin apa mana saya lupa lah. Itu atletnya dideportasi gara-gara ketahuan jalan keluar. Nah kayak gitu-gitu kan kita juga menghindari sekali hal seperti itu. Jadi ya kita mesti tahan-tahan juga gitu, ya gitu deh. Dan juga bicara kayak misalnya selama pertandingan gitu kan, kita nggak boleh, sebenarnya ya kita nggak boleh teriak-teriak gitu karena takutnya kan droplet ya keluar. Cuman saat semifinal dan final badminton yang namanya darah supporter barbar kita nggak ketahan, keluar juga teriakannya gitu. Iya benar. Itu kedengaran jelas di TV. Itu spontan aja dok ya? Iya, itu spontan yang agak takut sebenarnya. Jadi begitu kan awalnya kan kita kan awal pertama saya nonton
pertandingan itu lama banget datang ke stadion pas hari H awal first match itu kita bahkan nggak boleh masuk stadion, nggak boleh masuk lapangan maksudnya, kita cuma boleh nonton dari TV. Jadi saya tuh di hari pertama itu jauh-jauh ke Jepang, ke Tokyo, nonton mereka main tuh lewat TV. Jadi di stadion itu di ruang luarnya dikasih TV gitu beberapa unit, kita nonton di situ gitu. Nggak boleh masuk, tapi berikutnya dikasih kelonggaran boleh masuk, tapi nggak boleh teriak, nggak boleh ini kan, ya udah masuk. Pertama banget nonton kalau nggak salah seingat saya tuh Gregoria Mariska, pertama kali saya nonton itu dia lagi penyisihan, itu yang namanya badminton kayak nonton tenis, jadi sepi gitu, paling tepuk tangan gitu kan, kalau poin tepuk tangan gitu. Terus begitu mulai main lagi yang lain kok coba-coba gitu. Ya sebenarnya antara spontan gak spontan ya, kita agak-agak sambil ngawasin kondisi gitu. Coba teriak sekali gitu kan, ngelihat panitia aman gitu kan. Teriak 2 kali ngeliat panitia aman. Wah apa nih kayaknya nih gitu. Udah akhirnya terusan sampai ya bisa didengar sendiri lah ya di TV kayak gimana. Tapi nggak ada teguran Dok ya berarti Dok ya di sana Dok ya? Alhamdulillah ya, saya juga takutnya gitu lagi teriak dikarungin gitu. Yang saya takut itu doang. Jadi alhamdulillah nggak sampai ditegur. Karena pernah juga ada salah satu kontingen kita gitu ya. Nggak sengaja lepas masker gitu kan, mungkin habis makan atau apa, disamperin gitu, please use your mask gitu, oke pakai. Tapi alhamdulillah kemarin pas teriak gitu nggak disamperin sih. Mungkin juga mereka mikir ya, namanya badminton kan nilai jual juga di situ gitu, ada keramaian suara lah gitu. Iya benar Dok. Bicara soal netizen nih Dok, dokter kan sempat viral nih belakangan gara-gara oknum netizen yang mengatakan bahwa dokter itu tukang pijit. Itu tanggapan dokter gimana Dok? Nggak, itu saya juga bingung kenapa mesti viral sih gitu kan. Cuma ini aja, udah pengalaman gini. Saya pun udah biasa karena kan olahraga itu kan orang taunya kalau orang cedera diurut gitu kan. Orang taunya kan kalau cedera kan dipijit. Padahal kan enggak gitu. Saya juga di sehari-hari juga saya bukan nggak pernah mijit juga gitu sebenarnya. Jadi yang saya tanggapin tuh gini loh. Saya menanggapi sebenarnya itu semua dengan bercanda gitu kan. Makanya saya tahu mereka bercanda itu yang ngomong. Jauh-jauh jadi tukang pijit gitu itu sebenarnya bercanda. Saya juga sebenarnya sebelumnya juga sarkas juga gitu setelahnya saya sarkas juga gitu. Saya posting alhamdulillah bisa ngembangin bisnis layanan pijit di Tokyo gitu kan. Tapi sebenarnya sedikit mancing berarti ya postingan dokter tadi. Agak istilahnya agak halo lah gitu kan. Iya, jadi dia tuh gini sebenarnya lebih ke arah kayak postingan saya itu pengen memberitahu bahwa satu ya, saya mau menegaskan bahwa saya bukan karena gini, saya bukan nggak mau dianggap tukang pijit, enggak, karena menurut saya tukang pijit juga punya andil gitu ya, tapi kan kita kan ada ranah masing-masing gitu, jangan sampai nanti orang bertanya-tanya, ih dokter Dika ngapain nih, mau pegang-pegang atlet kali, mijit atlet ngapain kan, jadi pertanyaan gitu kan, mumpung gitu kan ada pemain-pemain kelas dunia terus dipijit-pijit, ya enggak lah gitu, ngapain, saya kan bukan bidangnya di situ gitu. Jadi saya melurusin satu. Yang kedua juga saya pengen menegaskan bahwa nggak ada tuh kata cuma gitu, meskipun disematkan pada tukang pijit gitu. Dia kan cuma tukang pijit. Dia kesana cuma jadi tukang pijit. Enggak. Justru orang-orang kayak Gregoria kayak Gracia Poli, kayak Apriani itu bisa perform terus karena beres latihan itu dia langsung dihandle sama tukang pijit kita. Istilahnya tukang pijit ya. Ini saya sebenarnya kurang suka istilah tukang pijit karena mereka ini orang-orang yang dikirim itu orang-orang terpilih loh. Sarjana itu mereka. Iya, sarjana. Mereka sarjana. Jadi saya lebih suka menyebutnya sport terapis. Jadi mereka memberikan terapi recovery gitu kan. Itu mereka itu yang namanya Ginting, yang namanya Gracia Poli, yang namanya Apriani itu begitu tanding selesai yang dicari ya recovery terapisnya gitu. Mereka langsung minta dong, gue pegel nih, ini tolong gitu. Jadi ibaratnya nggak cuma itu gitu. Mereka juga ibaratnya kalau menurut saya ya, para terapis ini mendapatkan separuh medali seharusnya gitu loh. Separuh medali emasnya itu dari mereka gitu, karena kalau mereka nggak ada mungkin mainnya loyo kali gitu kan. Jadi sekali lagi postingan itu saya nggak marah, sama sekali nggak marah gitu. Kan yang di viral kan kesannya kan saya kayak marah gitu, enggak, itu kan cara ngomong aja. Jadi lebih ke arah menyadarkan lah bahwa tidak ada peran yang istilahnya cuma di satu tim gitu, termasuk kontingen gitu sih. Oh iya dok kan Ina kan olahraganya kan begitu pesat nih dok. Dokter, dan apa yang bisa dicontoh dari Cina sih dok? Oke, Cina itu memang bisa kita bilang dia keras banget nih. Dia itu keras sekali. Maksudnya program pendidikannya itu Cina itu bisa dibilang
eh, hantamannya tuh luar biasa gitu ke mereka tuh, atlet dari kecil tuh udah dihajar, jebret itu dihajar. Tapi mereka juga bisa seperti itu karena mereka banyak ininya, sumber daya banyak. Jadi mereka yang saya pernah ngobrol kemarin sama pengamat olahraga juga, Cina itu tuh mereka modelnya tuh kayak lu gua gini, kalau kita kan istilahnya oke, lu bisanya apa? Yuk kita kembangin yuk pelan-pelan. Kalau Cina enggak, mereka tuh saking banyaknya atlet gitu, mereka tuh kasih langsung benchmark yang tinggi gitu. Ini benchmark gua segini, kalau lu nggak bisa lewat benchmark ini lu keluar gitu. Gampang ngomong ke Cina karena orangnya banyak gitu kan. Mereka kan udah penduduknya banyak banget dan somehow sistemnya menunjang gitu untuk bisa membuat apa istilahnya kaderisasi atlet yang sebanyak itu. Nah, artinya apa? Orang-orang yang akhirnya mewakili Cina untuk bisa bertanding di kancah internasional itu adalah orang-orang yang memang benar-benar terseleksi secara kejam gitu istilahnya. Gitu. Nah, kita kan ya kita ada sih itu, kita ada, tapi kan maksudnya kita nggak bisa sebrutal itu gitu kan sama atlet di kita gitu, karena memang satu sistemnya memang belum menunjang untuk bisa sebanyak itu scoutingnya atau calon atletnya. Jadi ya mungkin sebenarnya yang bisa kita tiru adalah bagaimana kita bisa apa ya ibaratnya scouting dari kecil gitu kan, dilihat gitu kan dari pelosok-pelosok gitu. Nah selama ini kan itu kan cuma ada di sepak bola gitu, orang tahu kan dia sepak bola, badminton termasuk gitu dari kecil udah di scouting. Tapi dengan cabur lain gimana gitu, nah itu yang mungkin harusnya bisa kita contoh gitu ya, bahwa yang bisa mengharumkan nama negara itu nggak cuma badminton, nggak cuma angkat besi, nggak cuma sepak bola, tapi banyak banget cabur lain yang bisa hal serupa kalau didukung gitu. Ya dok, kalau bicara budaya atlet Indonesia sendiri bagaimana dok? Seperti pola makan dan pola gaya hidup mereka dok, agar berprestasi sendiri dok, untuk menunjang dok. Ya gini, yang saya perhatikan sama gini ya, namanya atlet kan juga manusia ya, dalam artian mereka juga punya apa ya istilahnya, punya pola berpikir, mereka punya sifat masing-masing, mereka punya karakter yang berbeda-beda. Jadi ada gitu atlet yang saya perhatikan gitu ya, wah disiplin gitu, pola makannya oke, pola tidurnya oke, latihannya ya jelas oke lah ya. Kemudian juga dia tahu bagaimana menangani tubuhnya, bagaimana menghandle dirinya, dia tuh tahu, pokoknya bagus deh gitu. Tapi juga ada gitu, kalau aku bilangnya atlet bandel gitu, ada gitu yang suka begadang, suka keluyuran, makannya suka-suka, itu juga ada. Tapi ya akhirnya yang kelihatan yang lebih berprestasi yang disiplin gitu sih. Dok, mungkin ini agak sedikit keluar dari tema, tapi menurut dokter sendiri, pandangan dokter itu untuk menjadikan seorang atlet berprestasi, apakah harus melalui fisik mulu? Mental berpengaruh nggak? Kita berkaca pada salah satu atlet Amerika Serikat kemarin, si Simone Biles, yang sempat mengundurkan diri karena mentalnya ya kan, Simone Biles. Nah itu menurut pandangan dokter itu gimana? Oke. Jadi kalau kita melihat ini mas, program latihan, jadi kan kalau atlet itu kan ada disebut dengan periodisasi. Jadi udah di plan tuh selama di pelatnas, selama di training camp, training center, itu mereka mau diapain gitu, itu udah ada. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya tuh yang namanya apa istilahnya program latihan itu seharusnya itu sudah mencakup latihan psikologi, latihan mental. Jadi ada tuh misalnya gini, hari Senin kita latihannya misalnya ya contoh latihan fisik gitu kan, latihan kardio misalnya, kemudian sorenya latihan penguatan misalnya gitu, latihan otot contoh. Nah itu sebenarnya ada lagi kalau lengkap nih programnya, ntar ada lagi tuh misalnya malam sesi visualisasi atau relaksasi gitu, latihan relaksasi. Gratis semuanya gitu mas, karena yang namanya atlet itu nggak bisa misahin antara fisik sama mental. Percuma fisiknya bagus tapi mentalnya aur-auran, nggak jadi. Sebaliknya juga sama, percuma mentalnya bagus tapi fisiknya aur-auran, nggak jadi juga gitu. Jadi baik mental maupun fisik harus seimbang ya mas ya, intinya menjadi seorang atlet yang kuat. Harus seimbang, harus dijaga dua-duanya. Oke, terakhir nih mas, Mas Andika Raspati ini kenapa sih memilih jurusan dokter olahraga dibandingkan banyaknya jurusan dokter lain? Oke. Apakah mas juga menyukai olahraga? Ya, jadi memang atau gimana?
Jadi gini Mas, ada dua hal. Yang pertama adalah saya dokter yang menyukai edukasi ya. Jadi saya senang edukasi ke orang. Saya senang ngomong banyak gitu. Eh, Ya senang sih, tindakan juga senang. Tapi maksudnya saya happy kalau saya bisa apa istilahnya menjelaskan penyakit, menjelaskan pengobatan, menyampaikan ilmu kedokteran gitu kan secara lengkap, secara jelas-jelasnya. Itu saya suka. Saya senang begitu gitu. Nah, awalnya kan saya pengen jadi dokter bedah, Mas. Nah, saya mikir, kenapa saya pengen dokter bedah? Awalnya banget nih pengen dokter bedah. Karena kan senang gitu ya, main tangan gitu, senang jahit itu kayaknya asik gitu. Tapi kalau saya menjadi dokter seperti itu, maka saya akan menghabiskan waktu lebih banyak di ruang operasi. Pikiran saya gitu kan. Sebentar tadi, saya pengen yang banyak ngoceh gitu loh. Yang kedua, saya orang yang memang bisa dibilang dari dulu tuh apa ya, punya jiwa nasionalisme lumayan tinggi lah gitu. Saya kalau lagi nonton sepak bola, saya lagi nonton badminton, pokoknya lagi nonton pertandingan TV lah, Indonesia lawan apa gitu kan, Indonesia lawan negara lain. Itu tuh setiap kali kita juara itu tuh wah rasanya apa ya, gembira, terharu, tapi juga gue pengen deh bisa berkontribusi buat orang-orang ini gitu. Gue pengen bisa ada mendukung, mendampingi orang-orang yang bikin bendera kita tuh berkibar gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalnya ada atlet yang juara, atlet yang menang di suatu pertandingan, itu saya pengen bisa berkontribusi atas kemenangannya gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya kayaknya dibandingin bedah gitu ya, maksudnya punya kans lebih banyak kalau saya banting setir gitu ke olahraga. Ya udah akhirnya saya batal ngambil bedah, langsung ngambil ke olahraga. Oh iya dok, tadi kan kata dokter kan ingin terlibat ketika atlet berprestasi dok ya. Tapi kan menjadi seorang dokter kan minim disorot dok. Dokter menyikapi bagaimana dok ketika atlet berprestasi kan mungkin dari sisi dokternya kan kurang disorot gitu dok. Kan saya pengen berkontribusi bukan buat diliput media Mas. Saya kan berkontribusi untuk kepuasan batin gitu, bahwa gue bisa berkontribusi loh nih. Jadi intinya gini, saya sangat mungkin ya, meskipun ini mungkin perasaanku doang gitu ya, aku nggak tahu atletnya ngerasain yang sama apa enggak, tapi di saat ada bendera berkibar gitu, yang kebetulan atlet yang mengibarkan bendera itu adalah atlet yang kita handle, itu aku ngerasa aku punya andil gitu, kepuasan batin aja gitu. Contoh yang lebih ekstrim lah ya, yang lebih ekstrim gini, contoh aku pernah punya pengalaman di Filipina di SEA Games kemarin. Atlet kita Tiara itu sebelum bertanding tangannya patah. Itu persis 3 hari sebelum perlombaan kan downhill ya, cabang-cabangnya downhill. Itu 3 hari sebelum race tangannya patah. Terus saya bilang awalnya ya kamu nggak bisa main karena bahaya downhill, tangan patah kan kalau jatuh masuk jurang gitu kan. Tapi ternyata atletnya tetap ngotot mau main. Tetap dok, saya sudah di Filipina, saya sudah di medan perang, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia ngomong gitu. Manajer kita juga denger gitu kan, dan dia juga dok ya udah dok gimana caranya dia main gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ya saya dalam tanda kutip mengenyampingkan prinsip kedokteran saya gitu kan. Kalau dokter kan kayak gitu pasti nggak boleh main kan gitu. Benar. Tapi di situ saya bilang oke, saya akan bantu sebagai anggota tim, bukan sebagai dokter. Karena saya setelah ini saya akan lepas jas dokter saya. Karena saya sekarang sebatas anggota tim yang akan mendukung kamu bertanding habis-habisan. Udah, kita betul tangannya kita sambung ke jari sebelahnya segala kan patahnya kan di tangan sini. Kita segala macam biar nggak ngeplek-ngeplek apa segala macam. Main dapat medali perak. Silver medal. Merinding. Nah, disitulah gitu ya. Ya tadi media mungkin nggak beritain gitu media. Ya nggak tahu ya, ada sih media yang beritain ada, tapi tidak semua lah memberitakan kejadian itu. Saya nggak ambil pusing gitu ya, tapi yang pasti saya merasa sangat bahagia. Tambah juga Tiaranya ingat gitu, begitu dia silver ya dia bisa dibilang mengucapkan terima kasih yang sangat saya ingat sampai sekarang gitu ya intinya. Dan dari pihak manajer juga dari pihak pelatih pun juga ngomongnya
medali silver ini adalah medalinya Tiara sama Dr. Andika gitu. Dan itu media nggak perlu tahu gitu-gituan, tapi saya ngerasa ini yang gue cari dulu dari dulu gitu loh. Gitu sih Mas. Berarti secara nggak langsung Dr. Andika dan beberapa dokter lainnya adalah seorang pahlawan yang nggak terlihat ya. Aduh, Mereka yang nggak enak kali ya. Kalau pahlawan-pahlawan amat enggak lah, nggak enak. Tapi jujur Mas, saya sama Andri dan juga para pemerhati kontingen Indonesia di Olimpiade kemarin mengucapkan terima kasih banget ya kepada tim ofisial terutama dokter telah menemani mereka di Olimpiade Tokyo kemarin. Tanpa kalian mungkin mereka tidak bisa menampilkan yang terbaik di atas lapangan. Terima kasih dengan dukungan juga, apresiasinya buat semuanya. Terima kasih sekali dan juga atas doanya juga ya. Ini juga nggak lepas dari doanya teman-teman semua. Dari supportnya, mau supportnya bentuknya komentar, mau supportnya apapun itu juga sangat berperan banget sih buat keberhasilan kita kemarin. Oke, ya. Jadi terima kasih Mas buat waktunya Mas. Ini berharga banget nih. Sama-sama. Cerita-cerita dan inspirasinya bersama ini. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat ya.